Selamat malam buat Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di rumah dan di berbagai tempat, khususnya jemaat GKPA Penjernihan. Kita akan memasuki renungan malam Rabu 26 Mei 2021. Nas renungan kita diambil dari kitab Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memenuhi, mencerahi, dan memberkati hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nats renungan kita terambil dari kitab Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Nats firman Tuhan ini merupakan bagian dari cerita penampakan Yesus kepada para murid sesudah peristiwa kebangkitannya dari kematian, dan diresponi dengan ketidakpercayaan sebelum mereka bertemu langsung dengan Yesus, termasuk yang meresponi tidak percaya itu Thomas. "Sebelum saya melihat dan menyaksikan bekas pemakuan Yesus, saya tidak percaya bahwa Yesus bangkit." Sehingga kalau kita ikuti nas firman Tuhan ini, itu sebabnya Yesus secara langsung mengatakan, menunjukkan tangan dan dadanya, bekas pemakuan dan bekas yang kena rajam atau kena luka. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman ini di bawah tema Yesus telah bangkit. Percayalah dan beritakanlah Injilnya. Yesus telah bangkit, percaya dan beritakanlah Injilnya. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman ini dalam 3 pokok renungan. Yang pertama, sehebat apapun pintu-pintu terkunci bagi kehidupan umat Tuhan, Yesus pasti bisa membuka dan hadir di tengah-tengah kebersamaan umatnya. Ayat 19 sampai 20. Itu bagian yang pertama. Sehebat apapun pintu terkunci, Yesus pasti bisa membuka dan hadir di tengah-tengah kebersamaan umatnya. Sebagaimana kita lihat di dalam nats ini, ketika para murid berkumpul dalam kondisi ketakutan, karena memang mereka masih diliputi rasa takut ketika itu, terus diserang dan diganggu oleh orang Farisi dan Saduki, atau semua orang yang anti terhadap Yesus.
Sehingga ketika itu pintu benar-benar dikunci secara paten. Tetapi justru di situasi itu Yesus bisa hadir, bisa menyatakan keberadaannya di tengah-tengah kondisi kunci pintu atau kondisi tidak ada pintu masuk secara normal. Yesus bisa melakukan itu. Itu bagian dari kuasa dan penyataan diri Yesus. Renungan bagi kita khusus bagian yang pertama ini, ternyata tidak ada halangan apapun bagi Yesus ketika dia mau menampakkan diri dan hadir di tengah-tengah kebersamaan muridnya. Itu yang perlu kita imani, perlu kita terima, perlu kita maknai secara mendalam. Termasuk persoalan-persoalan yang begitu mengganggu kehidupan kita, yang mungkin sudah terkunci jawaban, mengalami jalan buntu, mengalami banyak rintangan-rintangan untuk memahami. Yesus bisa menembus semuanya itu, melapangkan solusi dan memberi jalan keluar, bahkan menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Itu yang dilakukan Yesus di dalam nats ini. Bagian yang kedua, kehadiran Yesus di tengah kebersamaan umat membawa damai sejahtera walau dilanda ketakutan. Ayat 20-21. Kehadiran Yesus di tengah rasa takut yang mungkin berlebihan, Yesus justru tetap hadir dan mampu menyatakan damai sejahtera. Itulah kehebatan kuasa Yesus yang mampu menembus segala persoalan-persoalan kesulitan umatnya. Mampu hadir dengan membawa damai. Para murid hidup dalam ketakutan, kondisi yang merasa sesak akibat mengalami tekanan, dan tetap pasrah pada Tuhan di dalam kebersamaan mereka. Dan pada saat itulah Yesus hadir, menyatakan sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Perenungan yang kedua dalam hal ini, ingatlah bahwa kehadiran Yesus di tengah kebersamaan dapat membawa damai walaupun kondisi ketakutan begitu mengganggu. Bagian yang ketiga, Yesus menghembus dan membekali muridnya dengan kuasa Roh Kudus. Ayat 22-23. Hal ini adalah suatu berkat yang khusus dan istimewa, merupakan pendahuluan berkat secara formal dan resmi ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Roh Kudus turun secara formal, sebagaimana kita rayakan hari Minggu kemarin, hari Pentakosta. Tapi kalau di dalam nats ini adalah merupakan bagian dari pendahuluan. Hanya dengan dihembuskan Yesus napasnya, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dari bagian dari kuasa Roh Kudus itu dihembuskan sebagai bekal buat para murid, agar mereka tidak lagi diliputi oleh rasa takut, sembari memberi otoritas pengampunan. Diberikan mereka kuasa untuk mengampuni melalui kuasa Roh yang telah dibekali kepada mereka melalui hembusan napas. Dikatakan oleh Yesus,
engkau akan mengampuni orang-orang yang memang minta ampun, terbuka terhadap pengampunan. Kalau engkau nyatakan diampunilah engkau, mereka akan tidak terampuni. Artinya melekat otoritas Allah pada para murid ketika dibekali hembusan Roh Kudus ini. Dan kalau mereka katakan tidak, katakanlah ketika mereka mengatakan dosamu akan tetap, dosanya akan tetap. Karena mereka sudah memiliki kuasa yang mendahului, kuasa yang akan datang nanti memperlengkapi secara sempurna ketika hari Pentakosta melalui pencurahan Roh Kudus. Sebagaimana kita rayakan hari Minggu kemarin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Yang pertama, ketika pintu terkunci, tetap persiapkan diri menyambut kehadiran Yesus yang penuh kuasa menembus segala pintu-pintu terkunci. Karena Yesus dapat hadir di sana, di dalam kebersamaan dan di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Yang kedua, saat Yesus hadir secara tiba-tiba, persiapkan diri menyambut dan melaksanakan apapun yang diperintahkannya. Di sini Yesus hadir untuk memberikan damai sejahtera dan memberikan perintah untuk pergi memberitakan Injil. Kita harus siap menyambut damai sejahtera, kita harus siap menyambut bekal kuasa, dan kita harus mau melakukan perintah apapun yang Tuhan Yesus percayakan untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Yang ketiga atau terakhir, kita tetap perlu menerima berkat yang diberikannya di saat yang tepat. Selanjutnya, siapkan diri melakukan tugas apapun yang dipercayakan Yesus kepada kita sebagai otoritas surgawi. Demikian yang dapat kami sampaikan melalui renungan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh membekali kami dengan tema yang khusus. Yesus telah bangkit, percayalah dan beritakanlah Injilnya. Tolong kami untuk mengimani dan meresponi kebenaran firman Tuhan ini, untuk dapat menolong dan memotivasi kami tetap mengimani kebangkitan Kristus dan mau melakukan perintahnya untuk percaya akan kebangkitan dan pergi memberitakan Injil. Berkati firman-Mu, berkati kami sekalian, beri kekuatan dan hikmat agar kami tetap di dalam imun yang baik dan sehat, dan iman yang terpelihara di dalam nama dan kuasa Kristus untuk melakukan apapun yang Tuhan tugaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur serta memasuki istirahat malam hari ini. Amin. Horas.